warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Medak, kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Medak yang kami hormati, pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat mengikuti acara desiminasi guru penggerak. Aksi nyata dari saya, yaitu Erna Yanuningsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung. Bapak Ibu yang kami hormati, sholawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan Bapak Ibu yang kami hormati, tema kali ini yaitu aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon untuk Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan dukungannya. Kepada Ibu Siti Maisarah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu Guru SDN 2 Medak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Selawat salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah di SDN 2 Medak ini sudah mendapatkan calon guru penggerak. Mudah-mudahan guru penggerak nanti bisa berhasil dengan sukses apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Karena guru penggerak itu nanti kalau sudah berhasil akan bisa bermanfaat utamanya bagi peserta didik kita. Guru penggerak itu merupakan agen perubahan dalam dunia pendidikan, menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain terkait dengan pengembangan pembelajaran di sekolah yang berpusat pada anak didik atau siswa. Selain itu, juga guru penggerak nanti akan bermanfaat sebagai pendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Selanjutnya juga akan membuat ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara sesama teman guru dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang berhubungan untuk
untuk bisa meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah. Kita tahu pahlawan pendidikan nasional Indonesia itu mempunyai beberapa slogan. Di antaranya, manusia itu kalau bergerak dan berkarya harus bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini, kalaupun sebagai guru, utamanya bermanfaat bagi anak didik. Selain itu, yang utama juga bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Untuk itu, kami mengharapkan dan senantiasa memberi dorongan kepada Ibu Erna Yuningsih yang sudah mendapat kesempatan sebagai CGP. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan nanti akan selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Begitu juga untuk semua teman guru, insya Allah semua juga memberi bantuan, support dan dorongan demi kelancaran tercapainya tujuan TGP itu yang nantinya akan disusul oleh sebentar lagi, insya Allah akan disusul oleh Bu Eva, ya Bu ya, yang nanti juga akan menjadi calon guru penggerak. Kiranya cukup yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan terima kasih kami ucapkan untuk dukungan dan doanya. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari rekan sejawat yaitu senior kita Bapak Imam Maliki. Kepada Bapak Imam Maliki kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak serta ibu-ibu semua, Bapak-bapak serta ibu-ibu semua yang saya hormati, pada pagi ini teman kita yaitu Bu Erna sedang mendemonstrasikan atau mempraktisikan segala yang dia telah peroleh menjadi calon guru penggerak. Dengan guru penggerak di sini, Bu Erna akan menjadi motivator, juga akan menjadi fasilitator bagi guru-guru yang lain, juga bagi murid-murid, sehingga dengan adanya guru penggerak bisa mentransfer ilmu yang telah dia peroleh kepada murid, juga kepada teman-teman sejawat. Selain itu juga Bu Erna juga bisa memberikan proyek media yang sangat bagus, yang otentik dan transparan bagi anak didik, sehingga anak didik bisa mempraktekkan ilmu yang telah dia kuasai menjadi kenyataan ataupun faktual. Maka dari itu saya ucapkan selamat kepada Bu Erna
yang telah mendedikasikan guru penggerak, dan dia telah memproklamasikan dedikasinya yang tinggi kepada SDN 2 Bedak ini. Semoga teman-teman yang lain bisa memberikan teladan, juga memberikan jalan untuk menjadi guru penggerak. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah, walaikum walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Maliki selaku senior di SDN 2 Bedak. Mudah-mudahan yang sudah diamanahkan ini sebagai guru penggerak saya dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita dapat maju bersama untuk mencapai kesuksesan di SDN 2 Bedak tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk kali ini sebelum saya melaksanakan diseminasi penerapan aksi nyata ini, sebaiknya kita lakukan ice breaking dulu yang akan disampaikan oleh Bu Eva, guru kelas 2 di SDN 2 Bedak. Kepada Bu Eva kami silakan. Untuk teman-teman yang lain nanti bisa mengikuti gerakan dari Bu Eva. Berdiri ya Bu Eva ya. Semuanya berdiri? Oh, ya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Tangan ke atas, Ditekan Bu Eva. tangan ke samping, turun yang depan. Tangan ke depan, ikat berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melihat, dipandang bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Dua kamera ceker, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam. Dua menara TV, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Dua telinga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh. Siap berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan digulung. Bulan melihat, dipandang bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Dua kamera ceker, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam. Dua menara TV, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Dua telinga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh. Siap berdoa. Ya, terima kasih kepada Bu Eva yang sudah memberikan semua berkata kepada kita. Ini sudah Refresh ini Bu Eva. Nah, demikian Bapak Ibu, nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita juga untuk pembelajaran untuk pembelajaran selanjutnya untuk
pembelajaran selanjutnya kita dapat melakukan ice breaking untuk selingan ketika anak-anak sudah bosan. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti kita lanjutkan untuk materi diseminasi saya. Ya, ini aksi nyata untuk 1.4 yaitu budaya positif Erna Yanuningsi SD Negeri 2 Bedak CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung. Tujuan kegiatan ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah agar dapat diterapkan di masing-masing sekolah, khususnya di masing-masing kelas. Di sini saya ajukan pertanyaan, setuju Anda, juga Bapak Ibu, jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju apa tidak? Yang setuju angkat tangan. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang setuju angkat tangan. Tidak setuju? Oke, tidak setuju. Sekarang pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Yang setuju angkat tangan? Ya. Oke. Kira-kira anak-anak suka beri hadiah ya Bapak Ibu ya. Sama seperti saya. Guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Ya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Dari pertanyaan ini kita akan lihat atau teorinya bagaimana sih untuk budaya ini. Budaya positif, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mewujudkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik selama belajar. Nah, nanti ini bisa kita terapkan juga. Sebelumnya kita belajar bersama dulu. Budaya positif itu apa saja? Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Materi ini terangkum dalam 6 materi nanti ya ke depannya. Ya. Sekarang cobalah buka. Ini ada praktek sedikit Bapak Ibu ya. Kalau saya bacakan ini adalah Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Semuanya mengepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, teman Anda, jadi nanti berpasangan ini, teman B ini adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka telapak tangan Anda. Sekarang ada yang bersedia maju ke depan sambil merayu. Nah, ini kayaknya Bapak Imam sama Bu Indah ini ya. Moga Indah yang memegang kepalan tangan terus silakan Bu Indah. Ini coba ada yang mempraktekkan yang berusaha untuk membuka kepalan tangannya. Bahasanya bagaimana? Oh, Pak Yasid, silakan Pak Yasid. Nah, ini telan sama burunya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita praktekkan di sini. Nah, ini mengekang tangan. Ini coba, ini Bapak Imam ini mencoba itu dengan cara boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan memberi uang. Ini, angka ini terbukanya bagaimana? Nah, ini coba.
Bapak Ibu, ternyata dengan membujuk, mengintimidasi dan memarahi. Nah, ternyata tergoda dengan uang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh, ternyata belum aksinya yang membujuk, menghardik, mengintimidasi itu diterapkan, sudah ditawari, sudah ternyata tidak hanya kita. Ternyata gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, apa yang terjadi di sini? Nah, di sini ada teori kontrol dari William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu nanti sebagai pengontrol. Nanti ini ada teori. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang biasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ya Bapak Ibu, dari perangkat yang diperankan oleh Bapak Yazid dan Bapak Imam tadi, bahwa guru itu memiliki kontrol. Seseorang pasti memiliki kontrol. Hanya kita yang mampu tidak, karena hanya dihati atau diiming-iming apa, tapi kita sendiri yang akan mengendalikan kita atau mengontrol kita. Kita mau saja tawarannya meyakinkan, ya tak buka. Nah, itu bisa juga terjadi seperti itu. Kan kita tidak bisa melihat orang lain ini mau membuka apa tidak. Saja meyakinkan, nah kita mungkin kita buka. Nah, itulah namanya teori kontrol. Silakan. Oh, boleh mau saya silakan. Tidak paham. Kelas 1 harus didampingi Bu Eni ya, karena mungkin kelas 1 ya tidak apa-apa. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, realitas kebutuhan kita sama. Kalau realitas kebutuhan kita berbeda, menurut kontrol kita itu sama apa berbeda? Kebutuhan kita itu sama apa berbeda? Ya, pasti berbeda. Seorang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itulah teori kontrol di sini, karena jiwa kita itu masing-masing orang memiliki kontrol sendiri-sendiri. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu menurut stimulus respon. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tadi kelihatannya kurang. Jadi ada pilihannya ketika kita mengontrol orang. Model berpikir menang atau kalah. Tapi untuk teori kontrol, model berpikir win-win atau menang-menang. Teori kontrol dan disiplin positif, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, karena yang melangkahkan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, bukan remote kan, orang lain kita tidak memegang remote. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Merupakan pendekatan mendidik disiplin positif, merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai kebajikan universal itu semua orang mengakui bahwa ini benar, gitu maksudnya ya. Jadi kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan karena dipaksa orang. Nilai dari kebajikan universal. Nah, karena kita berada di negara Republik Indonesia, sudah kita canangkan yaitu
nilai-nilai kebajikan kita yang berada dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini sudah tahu ini kalau pelajar Pancasila gimana Mbak Eva? Tepuk ya? Oh, PNKM bersama-sama sebelumnya. Sambil ini siapa kamu ke anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Silakan bersama-sama, yuk dipimpin Mbak Eva. Tepuk P5. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya pakai lagi boleh ya, tidak pakai tepuk. Nggak apa-apa, variasi. Ya, sekarang motivasi perilaku manusia. Ya, manusia itu kecenderungannya, maksudnya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu pasti alamiah gitu ya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang memotivasi ya ini. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang diinginkan dan diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini maksudnya dia termotivasi dari dirinya sendiri, memiliki tujuan sendiri. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensi, yaitu sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nanti kita bahas untuk restitusi di akhir. Tidak nyaman untuk murid. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Terus untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Restitusi mengeluarkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid tidak nyaman. Restitusi, anak mendapatkan penguatan. Hukuman akan membuat orang berperilaku pasif, agresifnya meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, belajar bertanggung jawab dan untuk perilakunya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak berencana. Misalnya anak datang, kamu datang terlambat. Nah ini harus bayar denda. Ya, nah itu berarti tidak berencana. Bersifat satu arah, hanya guru, muridnya tidak bisa menghukum guru. Nah itu bersifat satu arah. Berupa hukuman fisikis maupun kata-kata kasar. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kita terhindar, lembaga kita, sekolah kita terhindar dari hal-hal yang berbau hukuman seperti ini. Kita ciptakan sekolah ramah anak yang semua dapat melindungi. Konsekuensi bersifat terencana. Nah, misalnya kalau tidak masuk ketentuan waktu, konsekuensinya harus memberikan menyapu halaman kantor dan sebagainya. Berarti sudah ada konsekuensi. Sudah disepakati dibuat oleh pihak guru. Nah konsekuensi itu memang betul-betul untuk meluruskan, jadi dibuat oleh pihak guru. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi nanti dia akan memahami kesalahannya, guru juga nyaman, anak-anak nyaman, dan di sini dia akan tahu dan dengan tanggung jawab atas perilakunya. Itu yang disebut restitusi.
konsekuensi atau restitusi. Nah, contoh ini, Pak Dodo menyuruh Anggi push up 10 kali karena terlambat datang ke sekolah. Berarti ini apa? Hukuman. Ya. Pak Ari menyuruh Kenzi lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran olahraga. Hukuman. Bu Ani menyuruh Susi menyalin pelajaran 10 halaman karena tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia. Hukuman. Rina menghapus tulisan yang dibuatnya pada tembok kelas. Konsekuensi. Bu Dewi menanyakan alasan Rani mengambil uang temannya, memberitahu bahwa yang dilakukan adalah salah dan menyadarkan Rani untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi. Nah, dari jawabannya tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata Pak Ari tadi menyuruh keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Berarti konsekuensinya kalau terlambat, berarti dia ada bukan hukuman ya, tapi memang disepakati. Ya, itu Bapak Ibu bedanya hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Penghargaan. Dampak, ternyata penghargaan memiliki dampak Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kadang ini sesuatu yang baru bagi saya juga. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kualitas. Penghargaan menghukum. Nah, ini saya lihat dulu ada yang penjelasannya. Jadi ini Bapak Ibu, di sini tidak efektifnya karena begini. Kalau kita terapkan kepada anak-anak, jadi anak-anak ada ketergantungan. Kalau tidak diberi hadiah, dia tidak mau melakukan, dan itu pun juga akan mengurangi kualitasnya. Tidak motivasinya karena diberi hadiah, dia akan yang lain pun juga kecewa, ada rasa kecewa dan menyakitkan. Nah, terus ketika orang lain juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu, misalnya, waduh pinter nyapu pagi berapa pagi, oh saya kasih hadiah. Nah, ketika teman yang lain juga melakukan hal sama, loh saya kemarin juga sudah bersikap seperti itu, kok tidak dikasih hadiah. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika ini mematikan kualitas itu di sini. Jadi ternyata penghargaan atau hadiah ini sama-sama dengan hukuman tadi, cuma dia bersifat halus. Jadi ini tetap tidak efektif. Ya kalau mungkin sesekali kita memberikan reward itu beda. Ketika kita itu ada perjalanan proses dari menghargai prosesnya, bukan karena godaan dari hadiah itu, tapi kita menghargai prosesnya berjalan. Seperti perlombaan, kan dia sudah berjuang, nah beri kita beri reward. Itulah bedanya penghargaan dan iming-iming hadiah. Sekarang keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Bapak Ibu tadi saya lihat di kelas Bu Eri ya, tadi ada sifatnya aturan kelas. Ternyata sekarang dibuat keyakinan kelas. Jadi kesepakatan boleh bawa HP, boleh. Kalau boleh dicentang, kalau tidak boleh disilang. Jadi ini adalah kesepakatan kelas. Nanti lebih lanjut dibahas. Ada yang siswa dilibatkan. Misalnya, kita mengendarai motor menggunakan helm. Mengapa? Demi apa? Nah, demi keamanan kita sendiri. Apakah kita dipaksa Pak Polisi? Nah, tidak karena terpaksa, tapi kita dengan sadar bahwa ini adalah demi keamanan kita sendiri. Ketika menggunakan masker saat pandemi, mengapa? Apakah dipaksa para dokter? Tidak, tapi karena kita juga sadar bahwa kita adalah menjaga jarak waktu pandemi itu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang.
Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sudah dipraktekkan di kelas 5. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, nanti yang disepakati kita silang, kita cetak, yang tidak disepakati kita silang. Prosedurnya yaitu diskusi memunculkan peraturan yang ditaati. Jadi kita saling berdiskusi. Mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Jadi istilahnya jangan, dilarang, itu tadi. Tapi buat diolah lagi menjadi kalimat positif. Menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku mengenai keyakinan kelas. Menggambarkan peran seluruh warga sekolah. Memastikan keyakinan kelas disepakati dan dilaksanakan seluruh warga sekolah. Nah ini di kelas 5. Pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang ditaati. Jadi anak-anak sepakat apa tidak, kita diskusikan bersama anak-anak. Memastikan keyakinan kelas disepakati dan dilaksanakan oleh warga kelas atau sekolah atau kita bersama-sama. Jadi kalau setiap kelas berbeda-beda juga boleh Bapak Ibu ya. Misalnya karena apa kok berbeda-beda? Peraturan di kelas 1 dan di kelas 1, 2, 3 berbeda dengan kelas 4, 5, 6. Cara membimbingnya pun juga berbeda Bapak Ibu ya. Anak-anak lebih seperti di sanjung, di kelas atas mungkin berbeda ketika di kelas beda dengan kelas bawah. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia, setiap tindakan seseorang adalah memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, mulai dari apa ini? Primer, sekunder ya, makan, minum dan lain sebagainya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini semuanya ngerti ya Bapak Ibu. Butuh kasih sayang berarti. Nah ini terus kebebasan. Nah kebebasan untuk bergerak, berekspresi atau menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Kebebasan tapi tetap kalau budaya timur tetap bebas yang terbatas, jangan sampai melampaui batas. Itu yang kita berikan benteng kepada anak-anak. Kesenangan. Nah, kesenangan pasti itu berupa hobi. Untuk anak-anak kita arahkan hobinya itu setidaknya tidak asal hobi yang nuruti kesenangan, tapi ini adalah hobi yang nanti menimbulkan suatu hal yang positif, perilaku yang positif dan tidak untuk berhura-hura. Intinya di situ untuk kesenangan. Penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu paling tidak ya seperti ini. Saya ingin menguasai panggung di sini, terus anak-anak pengen tampil, pengen mengarahkan teman, menjadi pemimpin. Nah itu sama dengan penguasaan. Posisi kontrol, guru itu memiliki posisi kontrol dari yang tadi kita praktekkan genggaman tangan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Di manakah kita posisi kita nanti kita akan lihat di situ. Yang pertama adalah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kita di mana, nanti yang terbaik bagaimana, semoga nanti dapat kita terangkan di sekolah kita ini. Ini bisa dibuka tidak ya video dan ini. Bisa kita tonton video dulu sebentar. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa
Bapak Ibu. Kira-kira ini posisi guru tadi, 5 posisi kontrol tadi sebagai apa? Bisa kita bandingkan. Hukuman. Oh ya, sebagai pemberi hukuman. Nah ini sebagai penghukum. Posisi penghukum, guru menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, pukulan verbal maupun fisik. Nah, dampak posisi penghukum murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diambil. Ini semoga tidak terjadi di SD kita Bapak Ibu ya. Nah ini kita saksikan video singkat ini. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Jantungan ternyata kalau ada sesuatu seperti itu. Maaf ya Bu. Nah ini video selanjutnya. Nah ini berarti posisi kontrol guru sebagai apa itu? Buat rasa besar. Jadi yang merasa kecil hati merasa besar. Posisi membuat rasa besar. Suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi merasa menderita anak-anak yang disalahkan. Dampak positif membuat rasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Itulah yang dampak negatif ini Bapak Ibu ya. Dampak negatif misalnya. Selanjutnya video selanjutnya. Jadi nanti dalam kehidupan sehari-hari kegiatan kita itu kita bisa mengkontrol diri kita. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap dapat kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin terus. Nah kita ini berarti ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi teman adalah suara guru agak ramah cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana murid, akan merasa senang. Identitas yang tercipta adalah dampak posisi guru sebagai teman. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena motivasi eksternal, maka murid akan tergantung pada satu orang atau faktor ketergantungan murid, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi meskipun itu baik, tapi untuk siswa itu menimbulkan ketergantungan.
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Posisi pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu memantau saat murid diberikan sanksi, maka korban harus mengawasi, harus selalu mengawasi ini. Dampak positif pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memenuhi sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah ini sudah sedikit lebih bagus Bapak Ibu ya untuk memantau. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Di sini ada kerjasama antara siswa dan guru dan kesepakatan. Nah, di sini sebagai manajer, posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu marah dan tidak terlalu tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar membuka pikiran murid. Guru memimpin murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi tidak selalu memvonis satu kesalahan. Tujuannya adalah, terima kasih Bu Emi, sudah cukup, silahkan dulu. Tujuannya agar siswa merefleksi tindakannya, jadi merenung istilahnya, oh saya salah, oh nanti yang saya lakukan ke depannya begini. Nah, dia akan menemukan solusi dan untuk gurunya dia memberikan dukungan. Dampak positif manajer yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah, mudah-mudahan ini di posisi ini semua Bapak Ibu guru di SD 2 Bekar menjadi posisi manajer yang tidak saling menyalahkan, tidak menyalahkan pada anak, tapi memberikan alasan yang masuk akal dan memberikan bimbingan dan dorongan kepada siswa kita. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berlaku jujur.
keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang. Nah, nanti di sini untuk tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah, ini tidak boleh dibolak-balik Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika ada anak yang bertindak salah, yaitu menstabilkan identitas, istilahnya menenangkan dulu anaknya gitu. Kejelasannya yang salah siapa. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Jadi istilahnya biar dia memahami apa kesalahannya. Nah, untuk tahapan segitiga restitusi ini, memberikan contekan adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan yang telah disepakati tidak diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus bertindak melaksanakan penyelesaian secara masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, untuk praktek segitiga restitusi ini akan dipraktekkan oleh Bu Eni dan Bu Winda. Silakan maju ke depan untuk ketika berhadapan dengan murid yang melakukan kesalahan satu kesalahan dan kita menggunakan teori segitiga restitusi. Silakan Bu Winda dan Bu Eni. Kita praktekkan. Tadi sudah nonton video banyak ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ganti dengan yang berperan. Silakan Bu Winda. Ya, Bu Eni sebagai juri, silakan. Nanti ya. Kita ke depan dulu. Gini. Nah, gitu. Nah, posisinya mau ngalor itu. Assalamualaikum Putri, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, Putri tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Begini Putri, tadi ketika ulangan mapel matematika, Ibu melihat Putri memberikan jawaban atau contekan kepada Naila. Kenapa? Benar atau tidak tadi? Iya benar Bu. Saya memberikan jawaban atau contekan kepada Naila. Jadi benar, Putri memberikan jawaban atau contekan kepada Naila. Iya Bu. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk teman-teman Putri yang lain. Putri bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, Putri mempunyai alasan kenapa Putri melakukan hal seperti itu. Karena saya kasihan terhadap Naila Bu, yang kebingungan tidak bisa mengisi soal tersebut dan meminta jawaban ke saya. Nah, sekarang setelah Putri mengetahui hal ini, kira-kira tindakan yang dilakukan Putri melanggar nilai-nilai keyakinan kelas tidak? Melanggar Bu. Keyakinan kelas apa yang dilanggar Putri? Komitmen Bu. Nah, sekarang Gantian. Nah, sekarang Putri sudah tahu kan kira-kira menjaga komitmen itu penting tidak buat Putri? Penting Bu. Nah, kalau penting, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan Putri ke depannya? Kedepannya saya tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi dan akan menjaga komitmen Bu. Supaya apa? Supaya tidak bertentangan dengan nilai kebijakan yang telah disepakati dan diyakini bersama Bu. Baik, kalau begitu, sekarang silahkan Putri kembali ke kelas. Tidak boleh diulangi lagi ya. Terima kasih tepuk tangan semuanya untuk adegan peran ini calon
artis-artis ini ya, pemain peran luar biasa Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu, jadi nanti ketika sudah kita membuat kesepakatan kelas, anak-anak kita beri restitusi, jadi kita tidak langsung menyalahkan atau memvonisnya. Pertanyaan, satu juga Anda, tadi sudah ya Bapak Ibu. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini kembali lagi di hanya proses di awal. Pertanyaan kembali lagi. Setuju Anda jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tadi setelah kita dampaknya tadi penghargaan Bapak Ibu materi tadi meningkatkan prestasi? Tidak. Guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Ya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa? Ya. Nah, ini budaya-budaya positif yang akan kita terapkan, yaitu meminta maaf jika bersalah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini mencintai budaya daerah. Nah, ini jadi anak-anak itu meskipun banyak berseliweran budaya-budaya Korea, Barat dan lain sebagainya, tapi anak-anak kita ciptakan mencintai budaya lokal, yaitu dengan menari daerah. Nah, ini budaya sehat dan bersih dengan mencuci tangan. Nanti akan dipandu di SD 2K, akan dibantu oleh Bu Ida untuk peningkatan kesehatan dan kebersihannya. Sportif dalam bermain. Nah, jadi ketika dia bermain dalam permainan boleh dia istilahnya bertanding, melawan, istilahnya ada lawan dan kawan, tapi ketika sudah dia akan tetap semuanya menjadi kawan. Kegiatan patriotisme, nah ini kita laksanakan latihan untuk latihan upacara dan kedisiplinan. Peduli lingkungan, nah ini meskipun kita menanam tapi juga dirawat, ditanam juga ini. Kegiatan penanaman kedisiplinan, yaitu diadakan upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar. Budaya salam dan sopan santun, Bapak Ibu, insya Allah di sini sudah terlaksana dengan baik dan konsisten. Terus belajar pemanfaatan IT. Nanti untuk pemanfaatan IT akan dibantu oleh Bu Khoir dan Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah mengikuti acara. Bapak Ibu sudah mengikuti acara aksi nyata saya JGB Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung Misi. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.